Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi sabiqin wa ala alihi washabihi karamat wa barak. Hadiratan mutalamin para ahli para ulama. Para ulama Kecamatan Karangan dan setuju staf-staf itu juga akan satu meyakini Allah konco-konco saking jiwa agama juga dan semuanya Allah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pimpinan syariat agama Islam kepada seluruh umatnya dalam matilan. Hadirin seluruh jamaah dan seluruh pegawai kantor urusan agama Kecamatan Karangan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan barokah ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam majelis dalam rangka mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan hari ini juga kita masih masuk di dalam bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan atas keikhlasan kita semuanya hadir di majelis pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang menjadi niat dan hajat kita semuanya dan menjadikan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Maulid Nabi sebenarnya bagi kita umat muslim bukan hal yang asing, akan tetapi setiap tahun kita peringati itu memang sudah sewajarnya kita sebagai hamba Allah, bahkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah seharusnya juga ketika setiap tahun kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi beriring dengan waktu juga, seketika itu juga kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan, menumbuh kembangkan rasa mahabbah atau cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal ini tidak akan bisa terpisahkan apabila kita sebagai hamba Allah yang muslim, kita kepingin memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang lengkap dan sempurna kepada Allah. Satu diantaranya adalah menambahkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, mulai hari ini juga, mari kita tingkatkan rasa cinta kasih kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat, dengan terus meningkatkan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan tanpa meninggalkan rukun-rukun wajib kita sebagai hamba Allah, sebagai solusi kita peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasa kita lakukan atau biasa dilaksanakan oleh umat muslim atau warga kita di sekitar kita yang selama ini dilaksanakan, sebenarnya itu sudah ada rujukan atau sudah ada syariat yang dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Terbukti ada satu hadis yang dawuhaken bahwa Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa pada hari ini panjenengan tidak akan poso?" Ketepan pada hari itu, pada hari Senin. Rasulullah menjawab, "Hari ini saya melakukan puasa karena pada hari ini juga adalah hari kelahiran." Itu satu bukti bahwa Rasulullah pun juga sangat setuju atau setuju dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi. Tapi hanya hal ini yang membedakan antara kanjeng Nabi dengan kita semuanya. Kalau Rasulullah yang diperingati kelahiran itu, tapi kalau kita yang diperingati kematian pun, itu yang membedakan. Nah, mengapa demikian? Ya karena Rasulullah merupakan seorang uswah yang paling sempurna. Nabi itu
sebelum beliau lahir sudah kelihatan bagusnya. Tapi kalau kita sampai kita mati pun terkadang belum kelihatan kebagusannya. Sehingga ketika keluarga kita atau anak istri kita yang kita tinggalkan nantinya badhe mengeti kita ini kadang ya terkadang ningali wong itu bisa menjadi manusia yang sempurna, saged dadi manusia sing apik terus napa mboten. Gitu. Wong terkadang yang sudah jadi kiai mon kadang akhir-akhir malah dadi makelar motor, ras itu dadi kiai. Lah terus ras dadi pengeti maulidane. Kalau Rasulullah sejak sebelum lahir sudah kelihatan bagusnya. Maka dari itu peringatan Maulid Nabi itu sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan kesempurnaan akhlak Rasulullah yang dijadikan uswah oleh Allah untuk bisa kita tirukan dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, sekaligus sebagai pengakuan kita bahwa kita adalah umat Rasul. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat betul-betul benar apabila kita lakukan sebagai umat Muhammad. Keranten hal itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jangankan kita yang muslim, jangankan kita yang sudah dicap menjadi umat Muhammad, Abu Lahab yang merupakan salah satu tokoh kafir dan musyrik yang menjadi musuh besar dan bebuyutannya Rasulullah, sampai-sampai beliau suatu ketika nate ngusir Kanjeng Nabi saking tanah Masjidil Haram sehingga Rasulullah tidak boleh menginjakkan kakinya di Masjidil Haram sampai bertahun-tahun, sehingga pada saat itu Kanjeng Nabi mengungsi di tanah Mina hingga akhirnya tanah Mina menjadi salah satu bagian rukun haji yang harus mabit di sana. Karena ketika kita haji nanti mungkin ini yang jarang-jarang kita ketahui. Pada saat niku bertahun-tahun Rasulullah munajat terus kepada Allah, curhat kepada Allah. Aku ki wong Islam, aku ki yen duweni Ka'bah, tapi nek oleh Abu Lahab tidak boleh masuk tanah Masjidil Haram. Sehingga selama di Mina Rasulullah terus menangis, curhat terus kepada Allah, munajat terus kepada Allah hingga akhirnya dibukalah tanah Masjidil Haram, Fathul Makkah pada saat itu dilakukan oleh saudara Abu Lahab, yang mana Abu Lahab betul-betul sangat benci dan sengit kepada Rasulullah. Akan tetapi dalam satu hadis dalam kitab Muslim dipun sebutaken bahwa suatu ketika paman Rasulullah Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas ketemu dengan Abu Lahab, yang pada saat itu Abu Lahab sudah ada di nerakanya Allah. Akan tetapi ketika ketemu dengan Sayyidina Abbas, pada saat itu Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah. Kemudian Abu Lahab demo kepada Allah, ya Allah, ini gimana ini? Perejingannya Abu Lahab yang jelas-jelas ahlun nar sudah dinas, bahkan ditulis besar dalam Al-Quran dalam satu surat, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Panjenengan mengingkari ayat panjenengan sendiri. Allah jawabnya, aku setiap dino Senin gak nyiksa Abu Lahab lantaran Abu Lahab pada saat itu pernah atine niku bungah di saat Rasulullah lahir tengah alam. Nah, akhirnya setelah Sayyidina Abbas bangun tidur ditelusuri betul, sehingga akhirnya ketemu dalam hadis tersebut dituliskan bahwa Abu Lahab pada saat Rasulullah lahir pernah nadar, kok Aminah lahirnya anak lanang, aku nadar Suwaibah tak merdeka. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Sehingga lantaran demene Abu Lahab atas kelahiran Kanjeng Nabi dengan harapan nanti lah dia kena dikader. Nah, tapi ternyata menjadi musuh besarnya. Itulah Allah memberikan satu kenikmatan kepada Abu Lahab. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah, dapat dispensasi. Dapat dispensasi. Nah, hal itu menjadi rujukan bagi kita. Abu Lahab saja yang musuh besarnya Rasulullah merasa bangga dan demen kepada Kanjeng Nabi atas lahirnya Kanjeng Nabi.
apalagi kita sebagai umat Muhammad sing dia demen kanjeng Nabi wis kebaca nggih nuwun kirim surat ngondak teng kanjeng Nabi kula prai dadi panjenengan lha ngoten mawon nggih pramila monggo kita sebagai umat Muhammad kita tambahi rasa mahabbah kita kepada Rasulullah dengan sering menambah bacaan-bacaan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap mudah-mudahan nanti dengan nambah kecintaan kita kepada Rasulullah di akhirat kita betul saged mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya sehingga Allah kuatkan iman dan takwa kita, Allah tambahkan rasa cinta dan mahabbah kita di hati kita sehingga kita betul-betul menjadi umat Muhammad yang sempurna yang nantinya di akhirat kita bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit akan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita nantinya mati dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Wassalam. Makaten kirang langkung nyon agung bapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyah wa hakimna bi taqwa wal istiqomati wa salama wa aidina min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.